saya coba tonton hampir semua YouTube Abah. Di situ ketika ngelihat pertama foto Abah lalu nangis. Iya Ustazah. Ustazah tuh orang baik, orang hatinya bersih, mesti dibimbing selalu karena ilmu itu harus ada guru Ustazah. Maksud dalam mimpi itu Ustazah mesti berguru ya, Ustazah mesti berwasilah kepada Abah, wasilah itu guru supaya Ustazah punya sanad gurunya jelas. Ya, maksudnya begitu Bang. Kan mesti diangkat menjadi murid berarti sama almarhum Abah, berarti Abah tuh sayang sama Ustazah. Mau diangkat menjadi muridnya selama dunia akhiratnya. Maksud datang dalam mimpi itu supaya diakui Ustaz mungkin sanad daripada muridnya. Berarti Abah mau Ustazah jadi muridnya almarhum Abah. Begitu saja, karena manusia harus bersanad atas sandaran guru. Tanpa guru mereka mau belajar apapun ibaratnya mereka belajar sama syaitan. Karena guru itulah sebagai jaminan dan petunjuk sampai kepada Rasulullah SAW, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya sanad wasilah mesti kepada guru. Itu saja kabar gembiranya apa? Ustazah berarti diterima sama almarhum Habib Segaf sebagai muridnya Habib Segaf, walaupun di manam mimpi, dalam petunjuk mimpi. Tapi secara jasad Habib sudah menyampaikan, sudah menganalisis dari mimpi itu, maksud dari mimpi almarhum datang memberitahukan bahwasannya ini tentang manusia, malaikat atau neraka atau surga. Itu menandakan, menunjukkan jalan pelajaran hidup. Secara tidak langsung mengajarkan di dalam mimpi tentang kebenaran dan kesalahan. Itu saja bahwasannya Ustazah insya Allah Allah Subhanahu wa taala ridho dan mengampuni segala kesalahan dan kekeliruan kita semua. Ya Ustazah, itu aja. Kalau dari Habib sekarang berarti Ustazah alhamdulillah sudah diterima jadi murid Nurul Iman. Kan murid itu nggak harus mondok juga. Ada murid yang diangkat lewat mimpi, ada murid yang langsung dapat wasilah dari gurunya, ada yang disuapkan makan, karena guru itu punya caranya masing-masing untuk memilih murid-muridnya itu. Dan murid-muridnya itu insya Allah selamat dunia akhirat karena dia punya guru itu yang bertanggung jawab. Makanya berat jadi guru itu, apalagi sampai Syekh Habib Segaf itu kutub aulia, penerus para nabi, itu tanggung jawabnya berat. Sebab itu saja bersyukur alhamdulillah masih ada saya istri yang soleha, suami yang soleh, dapat guru yang baik yang membimbing saya nanti ketika saya sudah tidak ada. Ya, dunia akhirat, di dunia saya punya suami yang bisa kerja, alhamdulillah masih ada kerjaan itu. Di akhirat alhamdulillah ada guru yang mengakui, karena banyak guru yang tidak akan mau mengakui muridnya karena sebatas amplop aja sudah. Sekolah bayar, nggak bayar nggak diakui lagi jadi murid. Tapi kalau Habib Segaf lihat sekolahnya gratis, siapa saja mau mondok boleh, mau makan, mau pulang, mau sekolah silakan belajar, udah. Ya kan? Ada yang pulang silakan, ada yang datang lagi silakan. Karena niatnya lillahi ta'ala untuk menggapai keridhaan Allah. Ya saja harus niat karena keridhaan Allah. Ya, niatnya harus selalu karena Allah. Ya. Ustaz juga ini abang insya Allah diangkat derajatnya di Mitsubishi ya. Diangkat derajatnya. Ustaz juga sambil dagang di rumah. Kalau bisa bikin kerupuk dijual ke Shopee, terus saja ya harus ada ekonomi. Karena kalau kita mau jadi orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah, surga itu kan ada 7, mau masuk Jannatul Firdaus ya harus banyak, bisa sedekahnya kan mesti banyak duitnya. Kayak ini Umi Habib keluarga besar, alhamdulillah ada usahanya, walaupun jual kue, jual apa, yang penting bisa buat berbagi, begitu saja. Ya, beli plastiknya berapa, tak tinggal ditotit, fotokopi, cetak namanya ke buku, gudang, tutup amplang. Ini saja bakat tuh saja, bakat usaha. Suami lagi yang keluarnya, kerjanya istri yang di rumahnya, pabrik rumah, makanan. Itu saja ya. Ini dibahagiain, selalu bersyukur. Kalau kakak sekarang udah ada yang urus? Belum? Sekarang lagi di rumah sakit, nggak bisa di rumah soalnya berontak. Gak apa-apa, yang penting ada BPJS aja, kan BPJS gratis. Yang penting jangan sampai kita jor-joran.
23 hari di rumah sakit. Dari situ Sebelumnya sudah menikah dia? belum. Memang belum menikah? Ya, jadi di rumah itu dia suka melihat-lihat juga. Iya, dia punya ini ya, mata batin ya, berarti indra kali ya. Kalau kayak gitu tuh. Cuman tauhidnya ke Allah itu sekarang nggak ada, hilang. Iya. Ke kayak kafir kayak gitu. Nah, karena apa? Karena belajar tanpa guru. Selama ini dia baca-baca kan? Itu. Makanya usahanya yang selamat. Alhamdulillah dijamin, dilindungi oleh Abah itu. Ada gurunya. Gurunya siapa? Habis segap. Coba tanya kakak kamu, nggak ada guru kan, dia cuma baca-baca, loncat-loncat, loncat lah kemana. Itu yang akhirnya menjadi sesat. Karena manusia itu harus apa namanya istiqomah. Apa itu ada di atas? Berdua bang, ini biar buat urusan mukti. Kalau ini suami istri makan, ya, Ron. ini suami istri berdua. Bukan mukti sendiri, 2.000, 12.000. Kok dia kan nggak stres, nggak gila, nggak apa. Karena itu mereka bersyukurnya. Jadi zikirnya itu istighfar atau lazim sambil ya Allah maafkan saya ya Allah ya, saya suka bikin masalah, bikin salah. Ya Allah makasih banyak ya Allah, hari ini saya bisa makan walaupun 2 tahu, menandakan jodoh saya sama suami sehidup semati. Ya usah gitu, jadi pikirannya selalu baik gitu. Itu maka itu zikir yang lebih cepat diterima oleh Allah ketimbang kita la ilaha illallah tapi kita tidak bertadabbur ya, tidak merasa menjiwai, tidak perasaan. Itu saja. Itu aja. Yuk makan bismillah. Kita sama Ustaz bisa ketemu. Makasih banyak ya Allah, jalan hari ini kemudian gak hujan, naik motor jadi gak kehujanan. Jadi kurang rasa itunya, namanya iktibar namanya. Ya itu aja saya. Insya Allah sembuh lah, insya Allah sembuh dia, setahun sembuh. Ya, nanti minum obatnya terus biar tenang, sarafnya tegang. Makanya wali-wali Allah, sufi-sufi itu yang zikirnya kuat sampai joget-joget kan untuk menghilangkan itunya, sifat dia punya sifat tegangnya itu. Makanya sampai yang muter-muter ada yang zikir la ilaha illallah karena supaya tidak tegang otaknya. Kalau diam terus tegang akhirnya ke saraf. Karena zikir itu sangat dekat sama Allah. Kalau kitanya lemah, kitanya nggak makan, ya fisik kita lemah, bisa sakit kita, bisa sakit. Sebab itu makanya kalau zikir itu harus badan jasmani dan rohaninya harus sehat supaya sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena zikir itu juga bisa diganggu syaitan juga, selawat juga bisa diganggu syaitan juga. Oh zikir kita untuk pamer, selawat kita untuk bagus-bagusan suaranya, bukan buat Nabi Muhammad salamnya, itu bisa diganggu setan juga. Terus kita zikir-zikir dapat ini ilmu supaya dibilang wali Allah, supaya dibilang kutub, supaya dibilang orang soleh, orang alim, itu semua setan semua yang ganggu. Allah, Habib